Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Ustadz dalam mata pelajaran matematika, dan insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rumus-rumus kubus dan balok. Ya. Yang pertama adalah rumus-rumus kubus, ya. Kalian perhatikan gambarnya, ya. Yang pertama adalah kerangka kubus, ya. Karena jumlah kerangka rusuk kubus itu ada 12, ya, dan panjangnya masing-masing S dan semuanya sama panjang. Maka ketika ditanya berapa panjang kerangka kubus seluruhnya, ini adalah rumusnya 12S, ya. 12 dikali panjang rusuk. Kemudian volumenya adalah S kali S kali S, ya. Begitu. Jadi S pangkat 3. Luas permukaannya 6S kuadrat. 6 itu dari mana? Dari jumlah sisi, yaitu ada 6. Dan S kuadrat itu adalah dari sisi yang berbentuk persegi. Ya, karena semua sisi yang ada pada kubus ini berbentuk persegi, ya, dan luasnya adalah S kuadrat, ya. Maka luas permukaan kubus menjadi 6S kuadrat. Ya. Artinya 6 kali luas persegi. Begitu. Kemudian panjang diagonal bidang, ya, panjang diagonal bidang itu seperti kemarin saya ulangi lagi, panjang EB misalkan begitu yang di depan, rumusnya adalah S akar 2, ya, S akar 2. Jika rusuknya adalah 6, maka panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Jika 7 berarti 7 akar 2, kalau 9 berarti 9 akar 2, begitu. Panjang diagonal ruang, misalkan dari A ke G begitu, ya, panjangnya, maka berapa? Yaitu rumusnya S akar 3. Apabila panjang rusuknya adalah 5 cm berarti 5 akar 3, kalau 6 berarti 6 akar 3, dan seterusnya, ya. Dan luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2, ya. Jika panjang rusuknya adalah 10 cm berarti luas bidang diagonal adalah 10 kuadrat kali 2, akar 2, sehingga 100 akar 2, ya. Nah, contohnya ini, jika sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, maka berarti kerangka kubusnya adalah 12S, 12 kali 5 sama dengan 60 cm. Volumenya 5 kali 5 kali 5, S pangkat 3, sama dengan 125 cm kubik. Luas permukaannya 6S kuadrat, berarti 6 kali 5 kuadrat, sama dengan 6 kali 25, sama dengan 150 cm persegi. Kemudian panjang diagonal bidangnya 5 akar 2, ya. Panjang diagonal ruangnya 5 akar 3, dan luas diagonal bidangnya adalah 5 kuadrat akar 2, atau sama dengan 25 akar 2 cm persegi. Berikutnya adalah tentang rumus-rumus balok, ya. Nah, untuk rumus balok ini, yang pertama adalah kerangka baloknya sama dengan 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Dari mana rumus ini? Yaitu kita lihat rusuk panjang itu ada 4. Satu yang di depan, di belakang 1, di atas 1, di atas ini 2, ya. Jadi 4P begitu, ya, ditambah L-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4, ya. Yang di samping-samping itu semuanya ada 4, ya. Kemudian yang tegak berdiri ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4P ditambah 4L ditambah 4T begitu. Maka disingkatnya jadi disederhanakan jadi 4 dalam kurung P tambah L tambah T, ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 dalam kurung panjang kali lebar. Ya, perhatikan, karena yang namanya balok itu sisi depannya berarti panjang kali tinggi. Kalau depan yang merah itu, ya, sama yang kuning itu panjang kali tinggi. Ada 2 kan, depan dan belakang. Maka 2 kali PT berarti kan untuk yang depan dan belakang. Kalau yang bawah sama dengan yang atas, yaitu panjang kali lebar, berarti PL. Karena ada 2, yaitu bawah dan atas, jadi 2PL. Kemudian yang samping kiri kanan itu adalah L kali T, ya. L kali T. Sehingga karena ada 2, jadi 2LT. Dan disederhanakan jadi 2 dikali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. PL artinya P kali L, ya. PT berarti P kali T, LT artinya L kali T. Panjang diagonal bidang akar P kuadrat ditambah L kuadrat untuk diagonal bidang yang bawah kan, PL begitu, ya. Untuk PT berarti yang depan, ya, depan dan belakang
diagonal bidangnya berarti akar P kuadrat ditambah kuadrat ditambah T kuadrat. Atau kalau untuk yang samping kiri kanan gunakannya akar L kuadrat ditambah T kuadrat ya, tergantung di diagonal bidang yang mana yang ditanyakan. Kemudian panjang diagonal ruang akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat ya. Kemudian luas bidang diagonal itu sama dengan tergantung dari bidang diagonal yang mana ya. Nah, begitu ya. Nanti kalau misalkan diagonal bidangnya yang misalkan yang nyamping ke kiri kanan ya, itu nanti kita bisa gunakan panjangnya adalah ini ya, diagonal yang depan ya, yaitu PT ya, berarti P kuadrat T kuadrat L kuadrat T kuadrat dikali L kuadrat di sini ya. P kuadrat dikali T kuadrat dikali L kuadrat ya, begitu. Nanti tergantung kepada soalnya. Baik, perhatikan contohnya. Sebuah balok yang berukuran 10 cm kali 8 cm kali 6 cm, maka kita anggap 10 itu adalah panjangnya, 8 lebarnya, dan tinggi adalah 6 ya, 6 cm. Ya, panjang kerangka balok berarti 4 dalam kurung P tambah L tambah T, 10 tambah 8 tambah 6 sama dengan 4 kali 24 itu sama dengan 96 cm. Volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi ya, sama dengan 480 cm kubik. Luas permukaannya 2 kali dalam kurung PL berarti 10 kali 8 tambah PT 10 kali 6 dan ditambah LT 8 kali 6. Hasilnya sama dengan 2 dikali 80 ditambah 60 tambah 48 sama dengan 2 dikali 188 ya, sama dengan 376 cm persegi. Kemudian panjang diagonal bawah, ini contohnya kalau yang diagonal bawah, karena yang bawah itu kan P kali L ya. Perhatikan ini P kali L yang bawah ya. Ini saya ambil contoh salah satu saja. Itu 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Panjang kali lebar berarti 100 ditambah 64 sama dengan akar 164. Ya. Kemudian kalau diagonal ruangnya, untuk diagonal ruangnya akar 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya, ditambah P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, dijumlahkan jadi 200 ya. 200 ini disederhanakan bisa jadi 100 kali 2 begitu ya, maka akar 100 adalah 10, maka disederhanakan jadi 10 akar 2 cm. Nah begitu. Berikutnya nanti sekalian contoh-contoh soal ini ya, kita bahas, perhatikan, kita perbesar ya. Nah, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter. Nah, gitu ya. 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalam akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah seluruh biaya pengecatan adalah berapa? Ya, ini pilihan-pilihannya. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, sekalian, yang namanya mengecat dinding itu berarti pengecualiannya adalah atap dan lantai, kan? Atap dan lantai itu tidak termasuk dinding. Maka berarti kita yang ditanya adalah luas permukaan, tapi tidak semuanya. Yang ditanya adalah permukaan depan, belakang, dan kiri kanan. Sementara atas dan bawah tidak, gitu ya. Maka yang depan itu berarti panjang kali tinggi. Sementara yang pinggir kanan atau kiri adalah lebar kali tinggi. Maka yang diambil adalah ini saja, PT dan LT. Sementara P kali L tidak diambil karena P kali L itu untuk atas dan bawah ya. Artinya lantai dan atap itu kan tidak dicat ya, begitu. Maka kita masukkan angkanya 2 kali 8 kali 4 ya. PT panjangnya 8, tingginya 4 ya. 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan ini 32 ditambah 24 ya, sama dengan itu 56 ya, 56 cm dikali 2 jadi 112 cm persegi. Nah, tinggal dikalikan dengan biayanya. 1 meter persegi itu 80.000, kalikan saja. Hasilnya jadi 8.960.000. Berarti jawabannya adalah C. Nah, begitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2, panjang diagonal sisi kubus 5 akar 2, luas seluruh permukaan kubus berapa? Ya, kita tahu diagonal sisi atau diagonal bidang kubus itu adalah kan S akar 2 ya. Maka kalau S akar 2 berarti S-nya adalah 5 ya. Begitu ya.
Sekali lagi, kalau diagonal kubusnya adalah 5 akar 2, maka sisinya atau rusuknya berarti adalah 5, begitu ya. Kalau begitu tinggal kita hitung luas seluruh permukaan kubus adalah 6S kuadrat, ya kan? 6S kuadrat. Ya, 6 dikali 5 kuadrat atau 6 dikali 25 sama dengan 150 cm persegi. Begitu ya. Nah, sekarang silakan kerjakan latihan soalnya. Ada 2 soal saja. Yang pertama adalah ini, ada balok dengan ukuran-ukurannya yang sudah ditampilkan di gambar. Maka panjang diagonal ruang FD berapa? Ya, tadi ada gunakan rumus diagonal ruang balok ya, diagonal ruang balok ini. Maaf, ini kalian gunakan ini. P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat ya. Kalian masukkan angka-angkanya saja, nanti akan ketemu jawabannya mana di antara keempat pilihan ini. Yang nomor 2, seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 50 cm. Ya. Jika harga aluminium itu adalah 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium adalah berapa? Anak sekalian, yang dicari adalah ini rusuk, ingat ya, ini rusuknya. Karena kerangka, maka gunakan rumus rusuk balok yaitu ini. Nah, 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Ini rumusnya. 4 dalam kurung P tambah L tambah T. Nah, kemudian kalian ubah ya semua ukurannya menjadi meter. Ini 2 meter kali 1 meter berarti 50 cm itu jadi 0,5 cm ya. Dihitung, setelah dapat kalikan dengan 30.000 maka akan ketemu jawabannya ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan jawabannya ke Ustadz seperti biasa, dan itu akan direkap menjadi nilai ya. Jazakumullah khair katsira atas segala perhatian kalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.